hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana kami sebagai satu keluarga Tuhan boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Berkati setiap ibadah yang ada Tuhan, setiap petugas yang ada Engkau berkati Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berjalan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya ajak kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu buah pujian, penolong dalam kesesakan. Berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Tuhan, angkat hatiku menyembah-Mu. Selalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku
hidupku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Siapa yang semangat? Pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, naikkan pujian, Dia sungguh baik. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita, karena Tuhan sungguh baik untuk hidup kita. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa maut, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari beri kemuliaan Tuhan kita, karena Tuhan kita sangat baik. Dia ada di dalam kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat Yesus, Kau baik. Yesus, Dia baik Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so
good to me. Jesus, He's so good to you. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari beri kemuliaan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh kami nikmati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang luar biasa yang boleh kami nikmati. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Ketika kami bangun hari hujan, namun itu tidak membuat kami menjadi hilang semangat kami, namun terus memuji Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan, kami boleh bernyanyi bersama-sama, kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita semua boleh berkumpul bersama-sama. Kita boleh bersekutu bersama, itu semua atas anugerah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara dan saudari, sekali lagi hari ini kita terus bicara tentang the church of a living God. Ya, jadi gereja dari keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup. Ini yang harus kita mengerti saudara dan saudari sekalian. Tema sepanjang bulan ini itu bicara tentang jemaat. Sepanjang bulan ini kita terus belajar lagi tentang fellowship. Kita terus bicara tentang persekutuan. Inilah yang kita terus belajar, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Minggu lalu saya bicara tentang bagaimana kita terus bertumbuh menjadi jemaat. Ketika belajar tentang jemaat, mari kita terkonek, mari kita terhubung satu sama lain. Ketika jemaat digambarkan sebagai bangunan, batu di dalam bangunan sebagai kawanan domba, sebagai anggota tubuh dan keluarga, mari kita terkonek satu dengan yang lainnya. Gimana kita mau terus berkonek dengan kita terus gali dari firman Tuhan.
Gimana kita bisa terus connect ketika kita punya kehidupan doa. Ketika kita terus mau connect itu ketika kita mau terus mempraktekkan diri kita di dalam melayani. Dan bagaimana kita terus mau connect untuk terus tetap hidup di dalam kebenaran dan membagikan kebenaran. Hari ini kita akan belajar lagi tentang The Church of the Living God. Saya mau mulai dengan lihat video ini. Ini salah satu video favorit saya. Ya. Nah. Ini tadi malam. Baru tadi malam nih. Cuplikannya aja, sedikit aja. Aduh, enggak kok. Ini yang berikutnya. Oh, egois dia ya. Kita ngelihat itu Ronaldo. Saya nggak tahu ini kan lagi rame bola, tiba-tiba. Ini hikmat yang saya dapat. Kita ngelihat bola gini kan semangat bagi beberapa dari kita. Tapi ada hal yang menarik ketika kita bicara tentang bola ini. Ya, terutama kita kalau ngelihat kayak gini tadi Ronaldo tendang, waduh kita bisa dengan sangat gampangnya mengatakan, aduh Ronaldo bodok bener sih dia, aduh gini semuanya bodok bener. Habis itu dia bilang ini, aduh tinggal ngegolin aja. Kayaknya dia lagi nggak kehilangan kepercayaan diri, udah tua gitu ya. Kemudian dia oper ke sebelahnya. Ya, kita bisa berkomentar seperti itu. Itulah ramenya. Apalagi sekarang lagi Euro, Piala Dunia, Piala Eropa gitu ya bagi kita gini. Wah, dengan segala sesuatunya saya semangat nonton bola. Meskipun jarang nonton, cuma baca dari YouTube aja pagi-pagi. Oh, menang Prancis. Amin. Oh, hidungnya Bape lagi luka. Ya gitu-gitu aja, tapi mungkin. Tetapi ini yang ada. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat gambaran ini, ada hal yang menarik dan inilah ketika saya bicara tentang judul khotbah saya hari ini. Minggu lalu saya bicara tentang ayo terhubung. Di dalam ketika bicara tentang jemaat, kita belajar satu hal minggu lalu. Ya, jemaat anggota yang kita semua dipanggil keluar dari kehidupan lama kita. Kemudian apa? Menjadi satu kumpulan. Dan ini harus terkonek satu sama lain, harus terhubung satu sama lain. Kenapa? Karena ini batu nih, gitu ya. Kemudian dia sebagai kawanan domba, dia sebagai anggota tubuh, sebagai keluarga, ini harus terkonek satu sama lain. Nah hari ini saya mau kita naikkan lagi, tidak hanya sekedar terkonek kita, tidak hanya sekedar terhubung kita satu sama lain. Tetapi ini bicara tentang apa? Terlibat. Ini yang kita bisa terus belajar ketika saya gali lebih dalam tentang komponen dari fellowship. Dinamika yang terjadi dari saudara dan saudari, dinamika anggota tubuh Kristus. Komentar, bahkan ya Indonesia nggak jadi anggota Eropa nggak apa-apa, tapi yang penting komentarnya aja di audisi segala. Komentatornya gitu ya, enak denger ya. Siapa itu kalau denger komentarnya, kalau ngomong, wah pokoknya seperti itu. Saya mau kita lihatnya gini. Komentator itu berbeda dengan pemainnya. Kita bisa komen dan segala sesuatunya. Nah, hari ini dengan meminjam istilah komentator, dengan kontributornya, dengan para peserta pemainnya, kita harus tahu bahwa kita harus terlibat. Komentatornya cuma lihat aja dari jauh gitu ya, dia duduk, dilihat situ bola dan kemudian aduh di sebelah sana kosong semua, segala macam dia ngomongnya kan enak gitu kan. Itu tinggal malas bener larinya, dia nggak tahu ngos-ngosan. Saya lari dikit aja ngos-ngosan apalagi dan seterusnya. Ini dia. Ayo terlibat. Inilah yang ingin saya sampaikan saudara dan saudari. Tema hari ini ayo terlibat. Ketika Alkitab katakan ya, bagaimana kita tahu dari 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup. Inilah yang membedakan bagaimana keluarga Allah dengan kumpulan orang-orang yang lain. Inilah yang membedakan
yang kita terus belajar bagaimana jemaat dengan hanya sekedar perkumpulan yang lain. Saya sudah jelaskan tapi saya mau terus ingatin ini. Karena inilah yang membedakan. Perbedaan antara komunitas rohani, jemaat, dengan komunitas yang lain-lain. Komunitas yang perkumpulan yang lain yang biasa. Karena kita suka ngumpul. Dinamika yang terjadi, itulah dia. Kita belajar dari buku Timotius. Yang pertama tentu saja tujuannya. Inilah yang membedakan kumpul, komunitas rohani, jemaat, dengan perkumpulan yang lain yang biasa. Alkitab katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik bagi hidup ini maupun hidup yang akan datang. Inilah hal yang pertama, saudara dan saudari sekalian. Ketika kita bicara tentang apa bedanya. Kenapa? Karena mengerti apa bedanya akan membuat kita tahu bagaimana kita bersikap. Ketika kita mengerti bedanya, kita tahu saya connect. Saya harus terhubung, saya harus terconnect. Dan hari ini, semakin kita mengerti bedanya, kita akan tahu kenapa kita terlibat. Pertama jelas, karena komunitas rohani itu Alkitab katakan ini fokusnya clear untuk bertumbuh secara spiritual kita. Itulah kenapa kita kumpul. Karena mau bertumbuh secara pengajaran, pengenalan akan firman, itu goalnya. Perkumpulan yang lain, mau dia arisan, perkumpulan komunitas sekolah lah, perkumpulan olahraga, itu ada tujuannya. Saya mau cari jodoh di sana Pak, saya mau cari kenalan, saya mau menambah kompetensi, saya mau lebih sehat. Seperti itu aja. Itulah goalnya. Gak ada spiritualnya, gak ada. Bahkan saya mau nyari kenalan aja lebih banyak, nyari klien, nyari apa dan seterusnya. Itu goalnya, itu aja udah membedakan banget. Tujuan utama. Yang kedua, value-nya berbeda. Value, nilai dan norma, aturan-aturannya jelas berbeda. Alkitab clear sekali di dalam buku 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat ngapain? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa bedanya komunitas rohani dengan perkumpulan yang lain? Value-nya berbeda, nilainya berbeda, SOP-nya berbeda, ADART-nya berbeda. Kalau kita biasanya berorganisasi. Itu yang membedakan. Apa? Bible. Alkitab. Inilah yang membedakan, landasannya clear, ajaran Alkitab di dalam iman Kristen. Itulah komunitas rohani. Sedangkan yang lain, ya tergantung kesepakatan. Mau ADRT-nya mau bikin apa, ya terserah. Apa yang mungkin menguntungkan bagi sesuatu, menguntungkan anggotanya, suka-suka. Sehingga kemudian ya udah tinggal rapat anggota. Hari ini rapat anggotanya begini. Ini kurang menguntungkan, kita rubah. Yang penting rapat semua, kita rubah. Gampang aja. Tinggal 2/3 quorum, rubah, selesai. Jadi tergantung situasional. Ini tergantung Pak, beda udah zamannya sekarang, kita rubah dan seterusnya. Kalau komunitas rohani, jemaat enggak. Biblical. Itulah value Alkitabnya, itulah yang membedakan. Dan yang ketiga, ketika yang membedakan itu apa? Karena ini adalah dari satu dengan yang lain. Kumpulan orang-orang. Ini yang membedakan. Di dalam buku 1 Timotius 5, itu bicara tentang nasihat, dinamika, memberi nasihat kepada satu dengan yang lain. Jangan engkau keras terhadap orang tua, tegur mereka sebagai bapa, orang muda sebagai saudara, perempuan tua sebagai ibu,
dan perempuan muda sebagai adik dengan penuh kemurnian. Bukan ada agenda di situ. Ini value-nya. Inilah yang kemudian bilang ini hubungan satu sama lain. Kita harus tahu, kumpulan orang-orang itu artinya apa? Orangnya berbeda-beda. Buku yang ditujukan kepada Timotius itu di Efesus, orangnya berbeda-beda. Orang Yahudi, orang non-Yahudi. Dia orang Yunani, ada orang-orang yang lain semua dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang sukunya beda. Latar belakang kepercayaannya sebelum menjadi murid berbeda-beda. Inilah perbedaannya. Perbedaannya bukan di beda-beda yang bagian itunya. Tapi berbedanya kemudian ketika satu, relationship-nya bukan berdasarkan bos anak buah. Bukan berdasarkan guru dan murid. Tetapi berdasarkan apa ini? Ya, hubungan satu, kasih Kristiani dan persaudaraan dalam iman. Yang sama-sama ditebus dari dosa, bukan banyak-banyakan yang ditebus, bukan. Bukan banyak-banyakan dosanya kayaknya dia lebih jahat, enggak. Mau yang dosanya satu, mau dosanya banyak, sama aja. Karena waktu kita ngerti, itu menyalibkan Yesus. Semua dosa itu, baik dosa pikiran, baik dosa apa yang kita obrolkan. Tetapi karena kasih. Waktu Yesus bilang sudah selesai. Itu semuanya tuntas, tas. Tapi yang membedakan dengan yang relationship dengan yang lain itu tadi berdasarkan keanggotaan. Kalau situ nggak bayar iuran, selesai. Kalau itu nggak datang 3 kali tanpa ada keterangan, selesai. Kalau itu kemudian nggak aktif, selesai. Kalau itu udah apa? Berdasarkan hubungannya berdasarkan minat aja. Saya masuk grup sini, level 7 di sini. Kalau kamu masih level 1 sebelah sana, kan begitu. Berdasarkan levelnya, berdasarkan latar belakang pendidikannya, nggak levelnya harus S1 sama S1, S24 sama S24, dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Ini yang membedakan. Kenapa saya mau kemudian kita terus ingetin ini? Ketika jemaat di Efesus, waktu Paulus ingetin kepada Timotius, ingetin terus tentang hal ini. Kenapa? Ketika kita mengerti tentang hal ini, akan berdampak dengan tindakan kita. Sekali lagi, kalau kita mengerti tentang jemaat sebagai keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup, akan mempengaruhi tindakan kita. Akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau kemudian misalnya kita sama-sama di sini tiba-tiba ditelepon sama Mayor Teddy, diundang Pak Prabowo, makan sama-sama, udah beda itu. Gitu. Dan ya diajak sama-sama, lihat ya. Kalau mengerti satu panggilan, 2 panggilan, mengerti ketika kumpul bersama siapa, pasti akan mempengaruhi tindakan perilaku kita. Di kantor ketika makan sama-sama bos berbeda tuh. Ketika kemudian cuma kumpul di warung kopi yang di depan jalan, beda. Inilah yang kita mengerti. Dari terhubung kemudian lebih dalam lagi terlibat kita. Efesus 4 ayat 3 katakan gini. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dalam damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Keluarga Allah, kita semua ini dipanggil dari latar belakang yang berbeda, dengan value yang sama kemudian masuk, itulah jemaat. Itu yang menyatukannya itu Roh Kudus. Clear itu. Kalau bukan karena Roh Kudus yang menyatukan, nggak bisa kita. Berbeda gaya, berbeda culture, berbeda semua. Kalau bukan Roh Kudus yang menyatukan, nggak bisa. Namun ayat ini, kemudian juga si Paulus bilang kepada jemaat Efesus juga, kemudian apa? Hei, kita semua betul Roh Kudus sudah menyatukan. Roh Kudus yang menyatukan. Tetapi bagian kita memastikan supaya kesatuan itu tetap terpelihara.
bagian kita bahkan dikatakan berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup berjemaat supaya ikatan Roh Kudus ini yang membawa damai sejahtera ini tidak tercerai-berai, tetap terpelihara. Itu dia maksudnya. Terlibat. Waktu kita mengerti, minggu lalu saya jelasin bahwa jemaat itu seperti batu bangunan. Bahwa terkonek, saling dukung satu sama lain, kemudian seperti anggota tubuh, ada yang jadi kelingking, ada yang jadi jempol, ada yang tangan, kaki, dan seterusnya. Dia sama seperti kawanan domba, dan kemudian menjadi anggota keluarga. Kita bisa bayangkan, kalau dikatakan seperti batu bangunan, itu luar biasa. Kalau kemudian terlibat, berarti apa? Menjadi bagian. Kalau kita bikin tembok, temboknya ada di sini, batunya menjadi salah satu susunannya. Jadi ketika bicara terlibat ini bukan seperti batu, ini benar nih, ini batu bata kualitas luar biasa. Tetapi cuma ditaruh di samping. Dia tidak masuk di dalam timbunan tembok yang membatasi ini. Nggak ngaruh, nggak ngefek. Mau bilang ini batu bagus nih. Atau sebaliknya. Batunya dibuat tetapi bukan buat tumpuk. Tetapi apa? Buat ganjel meja yang goyang kah? Misalnya. Atau apapun itu tidak berfungsi, enggak. Nah, inilah yang harus kita ngerti. Ketika kita baik itu sebagai batu, baik sebagai anggota tubuh, bayangkan ketika anggota tubuh tidak berfungsi. Bayangkan kalau dia kawanan domba, tapi satu di situ aja nggak ngapa-ngapain, nggak ngaruh. Bayangkan sebagai keluarga ini anak tiri ini ditaruh di situ semua, waduh, nggak bisa. Sehingga inilah yang harus kita mengerti. Mau perumpamaan apapun yang Alkitab katakan di dalam firman-Nya ya, tentang perumpamaan tentang jemaat, semuanya itu dibutuhkan keterlibatan dari masing-masing anggotanya. Baik bentuknya batu, baik itu kawanan domba, baik itu anggota tubuh maupun keluarga. Itulah yang harus kita mengerti, saudara dan saudari sekalian. Kita harus mengerti ini. Dan kalau kita mengerti bahwa keluarga Allah itu adalah membutuhkan usaha kita untuk kita bisa terus bertumbuh, ini kan harus terkonek terus apa? Diam aja. Yang penting udah terkonek nih, nggak ngapa-ngapain, enggak. Udah terkonek terus apa? Terlibat. Mengapa? Kalau mengerti karakteristik jemaat, kita tahu semuanya itu ada di jemaat. Dan Tuhan memberi jemaat itu bukan dengan tanpa maksud. Ketika ada jemaat kumpulan orang-orang yang tidak sempurna ini satu. Ketika kita terlibat di dalamnya, tidak hanya kemudian terhubung, tapi terlibat. Hal yang pertama, clear call. Pasti pertumbuhan secara rohani kita akan terus bertumbuh. Grup kita secara kolektif pun akan bertumbuh. Ini yang harus kita tahu. Ketika kita terlibat di dalam jemaat, sekali lagi, secara kerohanian akan bertumbuh. Baik pribadi maupun kolektif. Hal yang kedua, pasti kedekatan relasi satu dengan yang lainnya akan. Kenapa? Karena ya itulah jemaat satu dengan yang lainnya. Saya bersyukur akan ada jemaat. Karena jemaat kemudian ada yang membimbing saya. Jemaat juga itu adalah laboratorium kehidupan. Kita boleh bertumbuh di dalam karakter kesabaran. Dikasihlah jemaat yang modelnya kayak samping kiri kanan kita. Nah kita dikasih. Jemaat yang kemudian gimana? Lulus nah?
Nggak lulus aku Nasendina, aku kayaknya orang yang paling tidak beruntung seluruh dunia. Enggak gitu juga, saya juga nggak lolos. Oh gitu ya? Sama? Iya sama. Oh saya nggak sendirian. Saya pikir saya sendirian. Saya berduka. Mungkin kita nggak bisa mengembalikan orang yang kita sayangi berduka. Tapi apa? Saya pun pernah berduka. Sehingga oh iya, saya tahu rasanya berduka. Itulah ada penguatan kalau terlibat. Kalau enggak kamu tahu sendirian. Ini kayaknya Tuhan jahat nih sama saya nih. Kayaknya lagi begini. Saya nggak dapat kerjaan, saya nggak dapat jodoh, saya dapat sakit, saya dapat apa. Kan semuanya. Dampak keterlibatan itu jadi semangat. Semuanya. Saya pernah sakit. Saya pernah ini. Saya pernah. Itulah dia. Dan ketika kita terlibat saudara dan saudari. Itu apa? Kekayaan karunia rohani jemaat jadi kelihatan. Saya jadi ngerti. Kakak guru Vivi, oh meskipun cool-cool begini, saya pikir dia cuma bisa masak. Ternyata ada hal yang lain yang dia punya. Bro Samuel cool-cool di situ pojok. Oh dia, ada kekuatan pelayanan yang luar biasa tuh. Kurir beriman. Wih. Saya baru melihat dari tampangnya Pak Henry sama Pak Edison tuh, itu dua itu, semua. Peningkatan penggunaan karunia rohaninya jadi kelihatan. Semuanya ada. Inilah yang harus kita tahu, brother sister semua. Itulah dampak keterlibatan. Ketika kita tidak terlibat, jadi nggak tahu bahwa kekayaan karunia rohani saudara dan saudari di sini beda-beda. Luar biasa semuanya. Dan tentu saja perlindungan ketahanan iman. Ini apaan? Kalau kita terlibat di dalam jemaat satu dengan yang lain. Nggak ada lu, nggak rame, sendirian itu beda. Kalau kamu katanya, ini kalau pelari bilang gini, kalau kamu pengen cepet jalan sendiri aja, sprint. Tapi kalau mau maraton, jalan bersama. Itulah yang membuat jadi panjang. Dengan kita terlibat, pasti secara ketahanan iman akan. Orang tergoda itu lebih sering ketika sendirian. Tetapi ketika bersama, akan membantu kita. Dan yang terakhir tentu saja. Kekayaan jemaat, keterlibatan brother sister semuanya. Dampaknya apa? Akan menjadi kesaksian bagi luar. Bagi orang yang lain lihat, wah semua saling dukung ya. Semuanya saling kasih semangat ya. Kekeluargaannya luar biasa ya. Ininya gono ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Inilah. Saya bersyukur menjadi murid Yesus. Karena ini yang membantu saya. Ini saya bisa dapat ketika saya terlibat. Bukan masalah talenta. Bukan masalah kepandaian. Kekayaan. Bukan. Ya terlibat aja. Dan 5 area inilah yang akan berdampak. Kalau itu bisa terjadi, kalau apa? Kita terlibat. Ketika saya bergumul, saya tahu ada saudara dan saudari. Ketika saya terlibat, saya bisa. Ketika saya melayani orang yang sedang berduka, saya pun terhibur. Waktu saya study Bible, bertemu dengan seseorang, itu menguatkan saya juga. Dampak inilah saudara dan saudari. Saya kasih lihat ini, untuk kita mengerti, membuat kita kemudian tanya. Sampai nanti di akhir khotbah tanya, seberapa kita sudah terlibat di dalam jemaat. Manas-manasin bangku kosong aja Pak, puji Tuhan, haleluya.
Udah terkonek, minggu lalu itu terkonek. Sekarang terlibat. Kita lihat, saudara dan saudari sekalian. Hal apa dong? Di 2 Timotius 2, salah satu pesannya itu bilang gini. Hindari soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap seorang yang lain. Ia harus cakap mengajar, sabar, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini pesan, salah satu pesan dari Paulus kepada Timotius bahwa untuk semua orang, untuk para pemimpinnya, pada dasarnya kita semua. Untuk apa? Inilah yang terjadi. Inilah yang ada terjadi, dinamika yang terjadi di dalam jemaat. Sehingga kemudian pesannya kepada kita semua, ya inilah. Harus terus bertumbuh. Hindari soal yang dicari, yang bodoh, yang bisa menimbulkan pertengkaran, tapi ramah, cakap, mengajar. Ini kan bisa terjadi kalau terlibat. Waktu saya mengerti dan saya mau dorong kita terlibat. Kenapa? Karena yang dampak keterlibatan itu yang ini tadi. Kalau kita mengerti keterlibatan ini, saya mau terlibat nggak? Waktu pesan Paulus kepada Timotius itu dia mau bilang nih, kalau kamu terlibat ini. Saya sudah terlibat Pak, nggak apa-apa. Kita belajar dari Timotius. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Saya mau terlibat lagi Pak. Bagi kita yang belum terlibat, saya dorong kita terlibat. Bagi yang sudah terlibat, tambah kenceng lagi keterlibatannya. Kenapa? Karena ini tentang kita untuk kita. Saya takut Pak, ntar kalau saya terlalu terlibat kenceng, ntar saya jadi pendeta lagi Pak. Enggak, bukan masalah itu. Dampaknya bukan kemudian nggak ada tulisan jadi pendeta, nggak ada. Enggak. Ntar dikirim ke IKN lagi Pak. Enggak, tuh lihat nggak ada tulisannya. Saya nggak tulis di situ karena bukan itu. Lihat ini dampak keterlibatannya. Nah, apa yang harus saya siapkan? Sekali lagi, hal yang pertama yang harus disiapin itu komitmen. Komitmen aja. Nggak perlu pakai bermeterai Kak Pak. Meterai 100.000, bukan 10.000 lagi. Nggak usah. Berkomitmen, janji iman kepada Tuhan bukan buat Pak Pendeta. Karena mengembangkan komunitas ya, itu nggak mudah. Karakteristik yang tadi ya, karena bukan kesamaan minat, bukan. Tetapi sama-sama kita ditebus, sama-sama kita punya goalnya dan seterusnya. Dan dinamikanya kasih. Itulah dinamikanya kasih, enak. Kalau komitmen di kantor enak. Tadi saya bicara sama Pak Supervisor enak. Gimana kalau mekanik anggota kagak mau OB? Tinggal pecat aja Pak, kan gitu. Enak ngomongnya. Kenapa? Karena relationship-nya seperti itu. Tetapi karena ini tubuh Kristus, anggota satu sama lain nggak bisa. Tapi harus ada komitmen apa untuk kita kemudian mau terlibat ini. Karena sama-sama kita mau terlibat. Oke, ini komitmen yang pertama yang harus kita ingetin. Kejujuran satu sama lain. Tidak ada rempeyek di balik udang. Tidak ada agenda lain merendahkan diri menaikkan mutu ini Pak. Wede. Saya mau terlibat bukan karena ada maunya. Untuk apa? Ya supaya saya diberkati Pak. Gitu. Kemarin saya baru buat dosa. Saya tahu mungkin kalau saya terlibat jadi ngurang-ngurangin lah dosa. Kemarin saya baru menang apa Pak? Judol. Sekarang lagi rame judol. Apa tuh judol? Juragan odol gitu ya. Enggak. Karena saya baru menang judol, jadi saya harus terlibat Pak. Bukan. Jujur. Karena itu tadi kesamaan sama. Harus ada kejujuran. Satu sama lain. Jangan ada dusta di antara kita. Saya mau terlibat Pak. Kenapa? Biar merendahkan diri menaikkan mutu kan. Mantep Pergi pelayanan terus. Padahal mungkin lagi ribut di rumah.
Daripada malas gue pulang ke rumah, mendingan rame enak pelayanan nih. Gitu. Ada alasan. Mungkin. Tengok kiri kanan. Jujur. Apa kita? Mungkin kita mau bersembunyi di antara semua. Mungkin cuma karena rasa bersalah. Mungkin karena biar kelihatan mantep. Biar supaya penuh-penuhin konten media sosial saya. Ini orang mantep ya. Mungkin itu. Yang kedua, komitmen untuk apa? Kerendahan hati. Ini yang ingin saya sampaikan. Kerendahan hati satu sama lain. Sekali lagi, ini tubuh Kristus yang berbeda-beda. Saya terus ingetin kepada kita. Untuk kita sama-sama memiliki kerendahan hati satu sama lain. Untuk apa? Untuk mau belajar satu sama yang lain. Dia kayaknya bodok-bodok juga Pak, nggak level. Enggak, sama kita perlu untuk komitmen, keterlibatan di dalam mengembangkan persekutuan ini, terlibat di sana itu kerendahan hati. Kita tidak sempurna, jadi nggak usah ukur-ukur. Oh gitu cara mainnya. Aduh dia juga nggak kurang kok. Wah nggak, udah jangan. Kita butuh kerendahan hati. Dan ini juga berganti apa? Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita dievaluasi ya biasa aja. Ini yang terjadi. Kadang-kadang ketika kita terlibat di dalam persekutuan, kita nggak cukup rendah hati. Saya loh Pak, kalau Argo jalan, mahal. Kerendahan hati dibutuhkan di sini. Untuk ngelihat kita sama-sama tubuh Kristus, goalnya bukan mau nyari duit, goalnya bukan supaya terlihat, tapi melayani satu sama lain, menumbuhkan satu sama lain. Kerendahan hati dibutuhkan. Sikap hormat satu sama lain. Karena kita berbeda, setiap orang punya cicilannya, setiap orang punya masalahnya. Saya kayaknya lebih hebat dibanding sana Pak, lihat. Wah, kan semua punya pergumulan. So let's respect each other. Dan ketika kita bersama, mari kita menghormati satu sama lain. Karena ketika terlibat bukan karena performance nih. Kita butuh rasa respect satu sama lain. Respect dengan kesepakatan bersama yang dibuat untuk bisa bersama-sama, dia respect. Itu yang terus kita harus komit untuk di situ. Kenapa nggak akan dipecat? Tapi bukan itu. Kemampuan memegang rahasia. Besi itu Pak, kelakuannya saya tahu Pak. Udah tahu kita semua kelakuan masing-masing di sini. Tapi kan bukan ember yang kayak gimana. Dan komitmen itu membutuhkan frekuensi. Ini komit. Untuk bisa terlibat pasti ada frekuensi. Frekuensi itu apa? Ada pertemuan. Namanya pertemuan berarti apa? Ada waktu. Berarti apa? Mungkin naik ojol. Berarti apa? Ada bensinnya. Ada capeknya. Ada iya. That's komitmen yang ada. Saya mau dorong kita terlibat, tetapi pikirkan tentang gini. Kenapa kita susah terlibat? Mungkin. Kita perlu untuk upgrade kejujuran kita. Motivasi kita kenapa? Kita perlu upgrade rendah hati kita. Makin tinggi dong hatinya Pak. Enggak. Makin memiliki kerendahan hati. Saya, level saya, pendidikan saya, talenta, skill. Iya. Tapi justru disinilah yang kita butuhkan. Saya mau tanya sama kita nih. Karena ini komitmen untuk terlibat. Mengerti tentang jemaat. Kemudian saya mengerti, saya mau ambil komitmen. Terlibat di dalam persekutuan. So let's be prepared. Karena hari ini, clear sekali lagi. Terlibat aja, udah. Nah di dalam keterlibatan, pusatkanlah pada persamaan. Habis tadi berkomitmen, kamu yang kedua, fokus saja persamaannya, bukan di perbedaan. Saya selalu berulang-ulang. Dan saya bersyukur jemaat memang berbeda-beda. Bukan dari satu suku yang sama, bukan dari satu hobi yang sama, bukan dari talenta yang sama, bukan dari sosial ekonomi status yang sama, tidak.
Yang ganteng-ganteng jam 10. Yang agak kurang ganteng jam 1. Nggak gitu kan. Semua sama. So pusat pada persamaan. Bukan perbedaan. Apa? Keselamatan. Sama-sama kita ditebus keselamatan kita oleh Tuhan. Itu bukan karena kamu jago, saya kurang, makanya saya diselamatkan. Enggak. Setiap dari kita, Efesus katakan apa? Kita semua karena kasih karunia diselamatkan. Hidup kita sama nih, sama-sama sekarang di dalam Tuhan itu sama-sama. Tentu dalam proses yang Tuhan izinkan, tapi sama-sama kita sedang mau hidup di dalam Tuhan, hidup mau menjadi murid Yesus, dan masa depan dijanjikan, dipastikan. Hari depan esok penuh harapan. So, itulah yang sama, fokus di situ. Fokus di persatuannya. Gak perlu seragam semuanya. Dan saya juga mau ingetin kita gak perlu seragam. Karena memang kita tidak seragam. Uniformity, gak usah. Karena kita unik. Tetapi apa? Unity. So, fokus di persamaan bukan perbedaan. Sehingga ketika kemudian lagi ketemu, ya sudah lihatlah persamaannya. Sama-sama mau melayani, sama-sama mau terlibat, sama-sama mau terus dekat sama Tuhan. Itulah dia. Kalau lihat dari perbedaan, nggak akan kelar. Dan keterlibatan pasti akan sulit. Kedua, saya katakan harus siapin apa? Realistis lah. Saya selalu bilang nih, realistis di dalam pengharapan. Kan tadi Bapak udah bilang tuh, dampak kalau saya terlibat, karakter rohani saya akan bertumbuh, emosional saya akan lebih mantap, karunia rohani saya terus bertumbuh, secara iman saya makin tumbuh. Ya, betul, tapi realistis lah. Tengok sebelahnya. Bayangkan kalau suami, saya yang berubah. Kapan? Sekarang. Waduh, 1, 2, waduh panjang urusan. Sama istri saya tiap kali sama istri saya kan, maaf sayang, maaf. Apa maaf? Maaf sayang. Salam, langsung salam, cium tangan. Sejam lagi, bertobat lagi. Baru kita ngomong, salam lagi, ya udah ulanglah, bertobat lagi. Bertobat dulu, baru ngomong, salah, ya udahlah, realistis lah. Kalau mau cari pasangan malaikat, kan gitu kan. Berarti apa? Kalau mau cari pasangan malaikat, wah, kamu juga harus memastikan dirimu bidadari kan gitu. Maksudnya apa Pak? Kita semua sama gitu kan. Artinya tidak ada gereja yang sempurna saudara dan saudari. Nggak ada gereja yang paling top. Nggak ada. Mau cari apa? Wah nggak sempurna di sini pindah gereja. Sama. Semua berobat jalan. Sama semua nggak ada. So apa? Realistis lah. Tapi Pak udah latihan 20 kali masih falas juga. Nggak kelar-kelar. Ya realistis aja mau gimana. Mungkin dulu lahirnya kebanyakan micin. Jadi agak ya terus. Hari ini tobat terus. Realistis lah. Realistis lah sama pasangan kamu. Nggak ada aminnya kalau gini. Realistis lah dengan pengharap. Realistis dengan saudara dan saudari. Kita yang, coba tengok kiri, saya sangat realistis sama kamu sekarang bro. Tapi ini yang ada. Yang ketiga, mari jadi pelaku. Udah, makanya tadi tuh ya komentator itu memang selalu lebih hebat. Ronaldo, aduh sudah tua dia, udah gak kuat lagi dan gini. Aduh bisa gitu semua dikomentarin gitu kan. Pelaku lah, ya mulailah. Hal yang kecil aja, gak usah yang gede-gede. Kita bisa jadi komentator lah bukan. Atau benar-benar jadi kontributor yang ada. Inisiatif lah. Saya dorong kita berinisiatif. Saya sih mau Pak, tapi nunggu diajak. Wah repot. Tiap khotbah saya udah bilang, harus tunggu tuntunan Tuhan sampai keluar namanya. Audi. Wah, repot kalau sampai Tuhan memanggil langsung nama gitu kan. Sekali lagi ada, lakukan. Nah,
namanya terlibat sama aja. Karena kita gini-gini yang menolak gosip. Saya selalu bilang, karena ini kan dinamika jemaat. Udah ketahuan ahlinya, udah kelihatan bandel-bandelnya, udah kelihatan semua. Coba tengok kiri. Udah tahu mau kemana, kau larinya kemana, udah ketahuan. Terus ya nolak gosip lah. Lu tahu nggak? Gue kemarin ngeliat gini-gini. Kau udah bilang, lu tahu nggak? Jangan bilang. Gosip itu gini, menyampaikan informasi saat Anda bukanlah bagian dari masalahnya dan bukan juga dari solusinya. Ya sudah, stoplah di kalian. Gue lihat sih itu lagi gitu loh. Terus jangan bilang-bilang. Ya kan kita pernah, siapa di sini yang sedang bergumul? Mungkin lagi ketahuan, tiba-tiba lagi berbuat dosa, tiba-tiba ketahuan. Atau kamu, ya sudahlah. Bagian kita bertobat. Tapi kalau kita bukan bagian dari masalahnya, bukan saya juga yang buat dia bersalah, ya sudah. Terus saya juga nggak bisa kasih solusi, diem di kamu. Saya kan cuma menyampaikan informasi, Pak. Saya lihat. Ya kalau kamu lihat, sesuai dengan prosedurnya yang nomor ini nih. Ya, nah yang ini. Tapi kalau nggak bisa, ya udah stop di kamu. Selesaikan konflik dengan adat aja Pak. Pokoknya dengan saya dulu Pak. Kalau saya dulu saya sikap gini ya udah kan enggak. Sekarang kan udah sekarang. Sekarang apa selesai konflik? Bukan dengan adat. Maksudnya adat itu kita selesaikan dengan adat aja Pak. Kita selesaikan dengan cara saya dulu Pak. Bukan. Tapi apa? Dengan Alkitabiah lah. Matius 18 bilang, jika saudaramu berbuat dosa, tegur dia di 4 mata. Jika dia mendengar nasihat, dia akan kembali dan seterusnya. Artinya apa? Selesaikan dulu. Nah itu tadi kan nomor 3, gosip. Dia bilang, nggak enak mau ngomong dia. Dia kelakuan diomongin ke sini. Saya sih kagak Pak, saya cuma update status aja. Apalagi update status aja. Kadang-kadang kita bisa begitu. Mungkin orang itu udah bertobat, tapi karena gosip yang beredar gitu. Dia udah bertobat, itu kejadian udah berapa tahun yang lalu. Misal, nah selesaikan. Berdua dulu. Kalau berdua enggak, baru grup dan seterusnya. Ini proses yang harus ada. Dan yang terakhir, prepare saudara dan saudari. Apa? Dukung otoritas. Ini yang mau saya dorong kita. Kalau 1 Timotius kan clear bilang, saya menasihatkan kamu doa buat raja, buat pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan. Ini bicara tentang apa? Untuk terlibat di dalam jemaat, karena harus teratur. Dan ketika teratur artinya apa? Ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. So respect lah. Respect orang yang diberikan otoritas. Itu yang bisa kita lakukan dalam Tapi kayaknya kurang hebat dia Pak. Ya respect lah kalau itu. Itu bicara pemimpin kita. Pendeta. Pemimpin grup. Orang yang sedang bertugas. Respect. Asyir lagi bertugas. Halo Bro Asyir kan kita kenal. Ya iya, cuman kalau lagi gini ya sudah. Bro Asyir bilang ke kanan, kita ke kanan. Bro Asyir bilang ke kiri, kita ke kiri. Bro Asyir bilang ke kanan, it's okay. Saya di sini. Ya, respect lah dengan otoritas. Ketika kakak guru sudah buat gini semuanya. Respect aja sama otoritas. Terus gimana? Wah, kakak guru nggak ngerti apa-apa. Anak saya spesial. Waduh, repot. Aturan sudah disepakati. Kita latihan. Bentar, lagi makan salome. Yang lain udah selesai begini. Dia masih mau latihan, masih makan salome dulu. Sepakat. Dukung otoritas, apa yang sudah ada. Dan itulah yang akan kita mengerti. Prepare nggak kita? Tanya diri kita. Siapkan diri kita untuk terlibat. Hari ini pesan saya singkat, padat, mengharukan. Ayo terlibat. Kenapa? Karena jemaat tubuh Kristus ini luar biasa. Nggak ada lu, nggak rame. Kalau kata iklan, kita hanya perlu terlibat. Tanya level keterlibatan kita seperti apa. Kapan harus terlibat? Sekarang. Nggak mesti harus tunggu aja Pak tahun depan. Tunggulah semester kedua, bulan Juli. Semester 1 sudah selesai.
tunggu semester kedua, tunggu habis lebaran, tunggu habis Natal lagi, tunggu habis anniversary yang ke-13. Nggak usah sekarang. Makanya waktu si Paulus bilang, semuanya kutulis, walau kuharap segera dapat mengunjungi kamu. Jadi nggak nunggu ntar deh, pada saat berkunjung baru saya. Nggak gitu. Waktu pesan yang di sini, tema besar kita. Kalau aku terlambat, nah makanya bilang, aduh daripada saya, nggak keburu nih. Enggak, selagi ada saya langsung aja. Itu dia maksudnya. Kalau aku terlambat sudah engkau tahu. Kenapa? Karena langsung. Nggak perlu ditunda-tunda. Nggak perlu ditunggu-tunggu. So, kapan terlibat saudara dan saudari? Sekarang. Kalau kita tahu. Karena kita anggota tubuh Kristus. Kita punya bagian kita masing-masing. Mulai aja. Menghadiri pertemuan ibadah itu keterlibatan. Nggak ada lu, nggak rame. Saya sudah hadir Pak. Tambah lagi keterlibatan. Teratur. Itu yang bisa kita lakukan. Bergabung di PDG. Masih ada PDG Pak? Ya masih lah. Kapan terakhir kita PDG? Jadwal sih memang tiap hari Rabu. Selalu tiap minggu. Rabu menurut masing-masing. Tapi skip nggak kita? Mulai melibatkan dalam pelayanan. Mau pelayanan? Banyak pelayanan. Karena ini dari kita untuk kita. Terus saya ingetin. Dukunganlah. Mungkin bukan yang di atas mimbar. Mungkin yang terstruktur pelayanan di gereja. Saya nggak bisa asyir, saya nggak bisa ini. Enggak. Kasih saudara dan saudari. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul. Saudara dan saudari untuk datang. Mungkin dia kehujanan. Mungkin dia sedang bergumul keuangan, kesehatan, dan lain-lain. Terlibatlah. Itu yang bisa kita lakukan. Terlibat. Sumbangkan waktu kita. Tenaga kita. Uang kita. Persembahan. Persepuluhan. Ketika kita ada gini, yuk kumpul gini semua. Kita bisa sangat royal untuk makan kita. Tetapi kalau untuk kumpul-kumpul gini, hanya untuk gini, kita bisa hitung-hitungan. Aduh mahal nih gini nih, aduh gini, aduh gini, aduh gini. Waduh, kapan bisa terlibat? Sekarang. Hari ini saudara dan saudari, saya bersyukur. Hal yang membantu saya, karena saya terlibat. Dan saya dorong setiap dari kita, mari terlibat. Hal yang membantu saya kerohanian ketika ada orang yang membimbing saya. Saya bisa terus bertumbuh karena ada orang di mana saya pun terlibat dalam segala sesuatunya. Sehingga apa? Kita bisa bersama-sama mengerti satu lagi hal ini. Terlibatlah. Tidak hanya sebagai duduk. Saya udah terkoneksi Pak. Naik level lagi. Terlibat. Apa yang kita lakukan? Sekecil apapun keterlibatan kita. Berdampak satu dengan yang lainnya. Saya mau tutup sama video ini. Saya suka video ini. Terlibat itu nggak apa. Aduh bocor. Terlibatnya dia apa? Tinggal pindahin. Selesai. Terlibatnya apa? Lagi jalan. Ini bukan siapa-siapa. Bantuin. Ada kucing lewat. Bantuin. Ketika ada yang lewat. Aduh nggak ada. Kasih kalau memang ada. Terlibat nggak mesti harus dipikirin, dikonsepin. Nggak perlu. Sehingga apa tuh lihat. Oma itu, ya bantu aja. Mungkin belum kelihatan hasilnya. Lihat ya. Keterlibatan itu akan membuat kita jadi pasti dibutuhkan. Pasti ada dan berdampak. Mungkin ada orang yang julid. Netizen julid. It's okay. Lakukan mulai dari hal yang kecil. Nggak mesti harus tunggu sampai besok. Selagi kita bisa, lakukan. Nggak mesti harus nunggu kaya. Nggak mesti harus tunggu sukses dulu. Mungkin nggak akan tampil di TV. Mungkin juga memang nggak ada yang tahu siapa namanya. It's okay.
nggak terkenal, nggak perlu sampai follower banyak, tapi selalu berdampak. Jadi brother sister sekalian, hari ini kita adalah tubuh Kristus, kita adalah batu di antara yang lainnya. Kita hanya perlu untuk berdampak. Dan itu bisa terjadi kalau kita terlibat. Dan keterlibatan itu saudara dan saudari menular. Saya mau bilang, itu menular. Gak usah tunggu. Mulai dari sekarang. Lakukan mulai dari hal yang kecil. Kalau kita tahu kita tergerak, langsung. Gak usah tunggu diajak, inisiatif. Gak usah tunggu waktu tertentu, lakukan segera sekarang. Apapun yang kita lakukan akan berdampak. Bagian kita taruh di tempatnya, dan kemudian Tuhan yang akan menumbuhkan semuanya. So, saudara dan saudari, mari terlibat. Kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar lagi. Kami mau tidak hanya terhubung, tetapi terlibat. Tentu kami Tuhan ketika mengerti keterlibatan itu karena memang naturnya jemaat. Kami mau berkomitmen dengan kejujuran kami, kerendahan hati kami, rasa hormat, respect satu dengan yang lainnya. Kami tahu Tuhan, kami mau terus berkomitmen, mempersiapkan diri kami. Kami mau terlibat. Mulai dari hal yang kecil, di dalam apa yang bisa kami lakukan, dalam pelayanan kami, dalam keterlibatan kami ibadah, dalam keterlibatan apapun itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau
kemuliaan-Nya. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk Dia akan kemuliaan-Nya. jadikan terang untuk Dia kemuliaan-Nya. akan jadikan terang Untuk kemuliaan-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita akan mengambil waktu untuk merenungkan arti salib di dalam kehidupan kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Michael dan istri saya Intan. Dan Intan akan share bagaimana arti salib di dalam kehidupan dia pribadi dan dalam keluarga. Saya persilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur bila hari ini kami diberi kesempatan untuk membagikan kesaksian hidup kami. Puji Tuhan, kami menikah Desember ini genap 19 tahun. Amin. Walaupun kayaknya masih 3 tahun. Dan puji Tuhan kami sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama perempuan dan September nanti genap berusia 18 tahun. Dan puji Tuhan Keke sudah diterima di Unmul jalur SNBP. Amin. Dan anak yang kedua laki-laki, September ini nanti 15 tahun. Dan puji Tuhan naik ke kelas 9 dan dengan nilai yang membuat orang tuanya ya lumayan bangga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, punya anak remaja itu dan beranjak dewasa tidaklah mudah. Mungkin bagi saya ya. Apalagi di zaman teknologi seperti sekarang ini ya. Saingan kita untuk merawat mereka atau membesarkan mereka adalah gadget. Iya, suatu hari si Tian, si bungsu, dia ngadu sama kami, katanya, Mama, Keke itu sering kulihat kalau kita sudah tidur semua, dia bangun main HP di kegelapan. Dan itu bisa sampai jam 3 pagi gitu. Dan saya kaget karena kami sudah pernah menyelesaikan kasus yang sama dan ini terulang lagi. Bahkan sampai beberapa kali. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, menyelesaikan itu tidak mudah prosesnya. Kami berargumen, bahkan dia bilang gini, Mama, Keke ini seorang pendosa, katanya. Nggak dengar kan mereka kan? Saya tidak layak disebut murid Yesus, katanya. Karena standar kekudusan mereka anak-anak zaman sekarang itu beda lah dengan kita mungkin yang sudah lama aktivitas kita ya sebelum jadi murid dulu.
Loh kenapa? Saya kaget. Kenapa saya bilang? Iya mama, saya mengaku dosa karena kalau saya tidur sampai jam 3 saya suka baca novel. Dan itu bergenre dewasa dan karya orang luar negeri katanya. Mungkin sebagian kita ya tahulah pasti seperti apa ya. Akhirnya kami spend time berdua, papanya dan adiknya sudah tidur, kita ngobrol panjang lebar. Dan saya bilang sama dia, Ke, mama juga pernah melewati masa-masa seperti Keke. Dan mama juga dulu pernah baca novel bergenre dewasa. Walaupun kalian saat ini mungkin digital, gampang untuk mendapatkannya. Kalau kami dulu lewat novel baca gitu. Akhirnya kami pun menyelesaikannya dan dengan berdoa. Dan kami berpelukan dan dia pun sudah merasa lega. Oh mama juga pernah ya membaca novel bergenre dewasa katanya. Ya, mungkin bulan depan dia akan ke Samarinda. Dan ini mungkin waktu kami berjauhan sama dia dimulai dari bulan depan. Pesan saya sama dia nanti di Samarinda bertemanlah dengan kakak-kakak yang sudah jadi murid di sana bersama-sama. Dan kalaupun ada yang mungkin PDKT sama Keke, mau seganteng apapun dia, sepintar apapun dia, sekeren apapun dia, tapi kalau dia menjauhkan imanmu daripada Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus, jangan ya sayang, saya bilang. Nah, kalau ngadepin si cowok itu lebih banyak bapaknya. Walaupun dia suka cerita juga sama saya. Suatu hari dia cerita sama saya pulang sekolah, dia bilang, Mama Tian hari ini malu banget. Kenapa? Saya bilang, iya ada itu anak perempuan ngelihatin Tian sampai ketahuan guru katanya. Akhirnya kami diledekin sama satu kelas. Akhirnya kita ketawa dan spend time, ngobrol. Dan pesan saya ke anak lanang ini saya bilang, walaupun nanti ada wanita secantik bidadari yang suka sama kamu, tapi menjauhkan imanmu dari Tuhan Yesus, jangan ya sayang, itu pesan kami. Dan ayat pegangan yang kami berikan kepada anak-anak kami adalah di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kesaksian hidup kami. Dan saya bersyukur ada firman Tuhan yang hidup, yang menjadi bekal hidup kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sharingnya. Dan itu sangat menggambarkan bagaimana fellowship dalam family kita ya. Karena kita kan ini tentang fellowship dan kita dan saya sebagai suami, sebagai orang tua melihat kalau tidak didasari oleh Kristus, ini semua tidak akan pernah menjadi mudah. Ya, dan saya bersyukur kita terus belajar tentang bagaimana kasih Kristus dan yang sebenarnya mengambil perjamuan kudus adalah kita berkomitmen, kita bersepakat untuk betul-betul menjadi serupa atau menjadi satu dengan Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Saat ini Aster tolong untuk bagikan anggurnya dan roti.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita supaya kita meminta ampun dan betul-betul mendekati diri dengan Tuhan. Kita berdoa. Berdoa selesai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama. Kita siapkan cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kalau setiap minggu kami diingatkan tentang pentingnya kami menjaga hati supaya kami semakin giat dalam bersekutu dengan Engkau. Dan melalui perjamuan kudus kami dikuatkan kembali. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau telah menebus kami semua dan kami semakin dimurnikan oleh darah Engkau. Setiap hari, setiap minggu kami ditebus dan kami beroleh kesempatan untuk mendekat kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan supaya kami senantiasa menghargai kematian-Mu. Supaya kami semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan. Dan kami semakin memahami arti persekutuan, perjamuan kudus. Kami semakin menghargai kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami bawa, kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berterima kasih buat Bapak Michael dan Ibu Intan sudah sharing arti salib buat hidup mereka. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Dan saya akan membacakan satu buah ayat. Di Imamat 27 ayat 30 dibilang, "Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan."
Mari kita memberikan janji iman kita, persembahan dan persepuluhan kita, dan persembahan khusus kita. Kenapa? Karena itu miliknya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami Tuhan dengan pekerjaan dan usaha kami. Biarlah pada saat ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah persembahan dan persepuluhan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, Song Ministry akan menaikkan satu buah pujian, Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan Saya ajak bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sekali lagi naikkan pujian. Apa yang tak pernah dilihat mata, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan Jemaat saja. selamanya. Mari katakan jemaat, Allah sanggup. Berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, Dulu sekarang. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Persembahan Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk firman Tuhan kita. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Audi untuk pelayanannya. Tuhan berkati dalam pelayanan dan keluarganya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada tim Aser yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Dan juga tim Song Ministry yang sudah membawakan lagu yang begitu luar biasa. Dan juga pemusik. Dan terakhir dan juga kepada guru KKK yang sudah mengajar anak-anak kita di sekolah minggu. Ayo terlibat. Ya, terlibat itu kalau menurut saya dibagi jadi dua hal ya. Terlibat dalam kegiatan kriminal atau dalam membangun tubuh Kristus. Ya. Ada dampak ya dalam keterlibatan itu sendiri ya. Yang pertama itu pertumbuhan rohani, pribadi, dan kolektif. Dan penguatan relasi dan dukungan emosional, peningkatkan penggunaan karunia rohani, perlindungan dan ketahanan iman, kesaksian kuat bagi dunia. Apa saja yang harus disiapkan untuk terlibat? Yang pertama itu saya mau komitmen mengembangkan persekutuan. Pusatkan pada persamaan, bukan pada perbedaan. Dan bersikap realistis ya dalam pengharapan. Menjadi pelaku, bukan pengkritik. Dan menolak gosip. Selesaikan dengan data, dan Alkitab. Dukung secara otoritas. Dan kapan saya harus terlibat? Ya mulai dari sekarang ya. Pertama yang contoh kecil ya menghadiri pertemuan ibadah secara teratur, bergabung dengan PDG, melibatkan diri dalam pelayanan gereja, memberikan dukungan dan kasih kepada anggota jemaat. Ya, saya encourage buat kita semua untuk bisa terlibat dalam hal ini ya. Dan terakhir kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama kita akan Divo bersama ya. Divo Kalimantan, ada Balikpapan, Samarinda, Palangkaraya, dan Pontianak. Hari Rabu tanggal 26 Juni jam 8 WITA ya. Dan pembicara kita ada Bapak Pendeta Franky Lumenta dan Ibu Erli Lumenta ya. Untuk kita bisa hadir melalui aplikasi Zoom ya, kita bisa sama-sama belajar untuk bisa belajar satu hal yang baru untuk menguatkan iman kita lagi. Dan pengumuman yang kedua, kita ada merit class hari Kamis tanggal 27 Juni jam 19 WITA melalui aplikasi Zoom ya. Dan yang terakhir ibadah minggu, ibadah KKK dan ibadah teens hari Minggu tanggal 30 Juni jam 10 pagi, tempat masih sama di Gedung Bosland, Sudirman Office Park C3, Komplek Kantor Pajak Stal Kuda. Sebelum masuk ke doa penutup oleh Bapak Pendeta Audi, kita akan sama-sama menyaksikan perform dari KKK.
lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Cek. Tepuk tangan buat anak-anak kita yang luar biasa. Wah. Pertanyaan pertamanya, dulu kita sekecil itu ngapain? Nah. Baik, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian. Hari ini juga kita menyaksikan tadi performance generasi anak-anak kita. Dan hari ini saya mau, sebelum kita berdoa penutup, saya mau mengundang keluarga yang baru. Wah, ya. Saudara Abdi dan saudari Elkana, silakan ke depan. Daniel sudah lebih mau disosor semua. Sudah ada adiknya, adik Ken dan juga adik Baik, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, saya ingin membacakan ayat dari Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji syukur kalau dalam beberapa waktu yang lalu kita boleh menyaksikan keluarga ini berkati Tuhan dengan anaknya yang kedua. Abdi dan Elkana, atas anugerah Tuhan. Si abang sudah ada, lihat sudah segede gitu si abang. Dan hari ini kita mau berdoa, seperti apa yang Alkitab katakan, Tuhan mengasihi.
ketika kita membawa kepada Tuhan, sebagai orang tua, itu artinya adalah kita tahu bahwa anak ini adalah milik pusaka dari Tuhan. Seperti Mazmur 127 katakan. Dan sebagai orang tua yang mengerti bahwa anak adalah milik pusaka dari Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita berdoa menyerahkan anak kita dalam pemeliharaan Tuhan, itu juga bermakna sama seperti apa yang Alkitab katakan di dalam buku Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dimulai dari orang tua yang takut akan Tuhan, akan berdampak kepada anak-anak yang takut akan Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan berarti percaya bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan kita semua, dan berkonsekuensi sebagai orang tua kita mau berkomitmen mendidik anak-anak kita menurut jalan yang patut bagi anak-anak kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika kami boleh menyaksikan saudara kami, rekan kami, teman kami, keluarga, Sitompul Borustio, Abdi dan Elkana, anugerahkan anak yang kedua, Ardo Nea Sitompul. Doa di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai Adiardo di Panea Sitompul dalam setiap apapun pertumbuhannya dari hari ini sampai seterusnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara Abdi dan saudari Elkana sebagai orang tua, kiranya terus Tuhan tambahkan hikmat, takut akan Tuhan di dalam membimbing anak ini dan kakaknya Daniel Sitompul. Saya berdoa Tuhan, kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan yang meluruskan semua jalan dan Tuhan membuat segala sesuatu menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadah pada siang hari ini dengan kita kembali berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Ketika kami boleh senantiasa diajar, dinyatakan kesalahan, diperbaiki kelakuan, dan dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kami boleh mengerti bagaimana kami hidup sebagai keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mau ambil bagian kami untuk terlibat di dalam persekutuan, terlibat di dalam jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sukacita yang boleh kami terima ini Tuhan. Biarlah sukacita ini boleh kami renungkan dalam kehidupan pribadi, dan kemudian kami boleh bagikan, baik di dalam lingkungan keluarga kecil kami, di dalam kehidupan single kami, di dalam pernikahan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan kami pribadi. Kami berdoa untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami, istri kami, kesehatan anak kami, rekan-rekan kami, saudara-saudari kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan kami semua, Tuhan yang sama, yang akan menyembuhkan setiap dari kami.
Khususnya juga Tuhan, kami mau berdoa bagi anak kami Jevan yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Setiap obat yang diberikan, setiap diagnosa yang ditentukan oleh dokter, perawatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan, penghiburan juga bagi Deli orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa untuk setiap rencana demi rencana kehidupan kami di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan kami, di dalam pergaulan kami, di dalam kehidupan single kami. Apapun setiap resolusi kami, kiranya Tuhanlah yang meluruskannya dan Tuhan juga yang membuat semuanya berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya ajak kita bangkit semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita menutup ibadah kita hari ini menaikkan satu buah pujian. Mari puji. Jiwaku, dengarlah perkataan firman-Nya. Kuatku menyala penuh karena kasih-Nya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Mari puji Dia. Mari puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Mari puji Tuhan. Mari puji tinggi nama Tuhan, mari puji namanya. Haleluya, nyanyi haleluya, sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi haleluya, kuduslah Namamu kudus Tuhan. namamu Allah di hidupku. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Mari puji Dia. Mari puji tinggi nama Tuhan. Mari puji namanya. Mari puji Tuhan. Mari puji tinggi nama Tuhan. Mari puji Mari sama-sama katakan namanya. haleluya. Haleluya, nyanyi haleluya.
Tuhan kita kudus. Mari sama-sama naikkan pujian. Haleluya. Haleluya, nyanyi haleluya, sungguh ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, nyanyi haleluya, kuduslah nama-Mu. Mari sekali lagi katakan haleluya. Hidupku. Haleluya, nyanyi haleluya, Sungguh ajaib Kau Tuhan. sungguh ajaib Kuasa-Mu Tuhan buat hidup kami. kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, nyanyi haleluya, kuduslah nama-Mu Allah di hidupku. Mari puji Dia. Mari puji tinggi nama Tuhan, mari puji namanya. Mari puji Dia. Mari puji tinggi nama Tuhan, mari puji namanya. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Silakan berfellowship. Tuhan Yesus memberkati.